Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Fathul Zarkasi, Spreading, Challenging, Winning. Ya, jadi spreading, saya mau sedikit menjelaskan. Spreading itu artinya menyebarluaskan, ya. Jadi konten-konten yang disebar oleh channel Fathul Zarkasi ini khususnya adalah channel-channel tentang education, pendidikan, yang akan membawa banyak manfaat untuk diri saya sendiri dan audien atau pendengar semuanya. Spreading, challenging itu artinya menantang. Ya, jadi kalau orang mau berusaha itu pasti ada tantangannya, ya. Tantangannya dari diri kita sendiri atau dari pihak kedua gitu kan. Nah, itu kita harus kuat, ya, harus kuat, bisa ibaratnya biar mengatasi kondisi begitu. Nah, kemudian winning, memenangkan. Ya, jadi kita harus bisa menang. Dari apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami, ya, bisa dicerna dan dilakukan gitu kan oleh penonton kita, baik diri kita sendiri. Itu artinya winning, memenangkan gitu. Jadi spreading, challenging, winning. Akun channel Fathul Zarkasi. Oke, kali ini kita akan bicara mengenai gempa bumi Cianjur. Ya, tanggapan dan komentar. Jika kita sebagai orang Islam, ya, terutama mungkin kita pernah mendengar dalam dalil nakli, dalil yang berasal dari ayat suci Al-Quran, kurang lebih itu Bismillahirrahmanirrahim, Doharul fasadi fil bahri bima kasabat aydin nas, kurang lebih seperti itu. Doharul fasad, telah tampak kerusakan gitu kan, fil bahri, di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, adalah akibat ulah tangan manusia. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu ada di dalam Al-Quran. Longsor bisa juga ada tumbuhan-tumbuhan yang penebangan liar dan seterusnya itu kan. Tapi ini gempa bumi bagaimana? Ya. Nah, kalau gempa bumi itu memang sulit diprediksi. Ya, apalagi kita berada di negara yang berada di cincin api, a ring of fire gitu, katakanlah Indonesia gitu kan, Jepang gitu. Di Jepang saja susah diprediksi, tapi rumah-rumah di sana sudah terbentuk seperti rumah anti gempa. Ya, Jepang bisa membuat seperti itu karena negara maju, ya, udah diatasi oleh pemerintah begitu kan, katakanlah itu. Tapi Indonesia masih, ya, kita bisa melihat sendirilah kondisinya. Oke, sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita dan doa saya dan doa kita semua untuk korban di sana. Semoga keluarga yang mengalami musibah, baik yang kehilangan anak, kehilangan atau siapa saja, diberikan kesabaran, ya. Kemudian tetap sabar di sana. Ya, pada hakikatnya dunia ini adalah semuanya cobaan dan ujian. Nggak kaya, nggak miskin, itu semuanya cobaan dan ujian. Begitu. Selagi masih di dunia itu adalah dicoba dan diuji. Begitu. Tapi kalau azab gimana? Nah, itu kita akan diskusikan, ya.
Jadi gempa bumi di Cianjur itu cobaan, ujian, azab, atau bukti cinta kita kepada bukti cinta Allah kepada hambanya. Ada 3 hal begitu kan? Itu. Dalilnya kan begini, dalilnya kan dalil akli. Dalil itu kan ada pikiran juga. Atau ayatul kauniyah gitu kan, yang tersirat gitu. Kurang lebihnya begini dalil aklinya. Orang kalau mau lolos sebuah ujian harus diuji dulu gitu kan. Baik masuk perguruan tinggi, kalau mau diterima di perguruan tinggi atau universitas harus diuji dulu gitu. Dan masih banyak lagi. Atau tes-tes masuk BUMN, TNI Polri, PNS dan seterusnya itu kan harus diuji kalau mau lolos gitu. Itu kalau ujian atau cobaan. Nah, kalau cinta, ya kita bisa berpikir sepasang kekasih begitu kan. Dicubit itu kan bukan berarti marah, gemes cinta gitu kan, rasa cinta begitu. Itu kalau contoh ujian itu adalah bukti cinta. Musibah itu adalah bukti cinta. Tapi kalau ajab, apabila berbuat jahat gitu kan, diajab. Seorang maling ditembak polisi kakinya gitu. Itu kan ajab gitu. Itu kan sebuah peringatan besar gitu. Karena kabur gitu kan, ditembak. Ada yang ditembak masih hidup, ada yang ditembak mati begitu. Kalau tembak mati itu kan udah melawan tuh. Mau pencuri bawa pistol juga kan. Udah tembak-tembakan, jadi tembak mati. Kalau nggak tembak mati, polisinya bisa ini gitu. Nah, itu perbedaan bencana itu apakah cinta Allah kepada hambanya atau ujian kepada hambanya, ya, cobaan atau ujian atau ajab kepada hambanya. Itu kita sendiri yang bisa memahaminya, ya. Kalau kita menjudge ini ajab, ini ujian, ini cinta, itu ya susah. Ya, selain juga susah, juga sangat sensitif, sangat menyinggung. Ya, jadi yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Apakah bencana ini adalah di antara 3 hal itu atau 3 tadi itu kan, atau kita sendiri itu yang bisa memikirkannya itu. Saya pernah kemarin beberapa bulan yang lalu mencoba berjalan-jalan ke Jogja pada waktu itu dan ketemu seorang bule. Ya, bule itu satu kamar terbuka dengan saya. Bule Belanda laki-laki, bule Jerman perempuan. Saya ajak ngobrol, ya kan, sambil latihan ngomong, percakapan, conversation gitu. Di antara percakapan itu, bule dari Belanda itu dia bertanya gitu. Tapi saya pancing juga mengenai COVID itu kan. It is punishment from the God gitu. Apakah hukuman dari Tuhan? Might be love, might be attention, might be punishment. Jadi ada 3, saya coba jawab seperti itu. Dia tertawa, dia murah senyum tuh ngomong sama saya. Saya ajak muter-muter ke Akademi Angkatan Udara, ke Candi Prambanan gitu kan. Itu ya. Jadi gempa Cianjur itu apakah ujian atau cobaan atau ajab atau cinta Allah kepada hambanya, itu adalah mayoritas sana yang bisa menilainya. Ya, di luar Cianjur ya mungkin hanya bisa meraba-raba gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan memang semuanya ada hikmahnya. Ya. Di dunia ini. Itu. Kita hidup di Indonesia, negara yang katakanlah secara geografis itu
memasuki wilayah Ring of Fire, cincin api, sering terjadi gempa, gunung meletus, ya termasuk banjir, ya kan, angin itu kan Indonesia, bagian Australia, Hawaii, sana Amerika. Jadi ini gunung Hawaii meletus tuh beberapa waktu, seharian lah, setengah hari yang lalu lah gitu. Ini gempa Indonesia. Kalau di Jepang sering tuh. Itu. Jadi sekali lagi, semoga keluarga atau penduduk Cianjur diberi ketabahan, ya, diberi kekuatan untuk tetap tegar dan tabah, kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, pada hakikatnya kehidupan di dunia ini semuanya adalah ujian. Belum tentu yang belum terkena bencana itu dipuji atau diistimewakan orang, belum tentu. Ya. Karena semuanya di dunia, selagi masih di dunia ini adalah ujian, cobaan gitu. Ya. Jadi kita juga waspada juga, semuanya, seluruh Indonesia, terutama kan tentang mitigasi bencana gitu. Kalau ada gempa, apa yang harus pertama dilakukan gitu kan? Kan ada tuh lagu-lagunya tuh anak-anak, untuk anak-anak. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, cari kolong meja. Dan apa itu, lupa saya. Ada tuh lagunya itu. Ya, mitigasi bencana. Karena yang kalau ada gempa itu memang yang cukup sensitif itu roboh, ya kan. Kalau kita di kolong-kolong meja itu kan aman gitu. Ya, meskipun kalau kerobohan kan, tapi setidaknya ada ruang hampa sedikit di kolong-kolong meja gitu, kolong kasur meja gitu kan, dan bisa teriak misalnya kalau. Nah, kalau sudah berhenti, kita bisa keluar ruangan gitu. Itu refleksnya yang harus kita ketahui. Jadi pertama, lindungi kepala, tangannya di atas gitu. Kedua tangan di atas. Itu pertama. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, ngumpet kolong meja gitu. Jadi bersembunyi gitu. Kalau gede gempanya, gempa tangan di atas kepala. Kalau gede susah kita misalnya langsung, kalau ada waktu keluar langsung keluar aja, tapi tetap kedua tangan tetap melindungi kepala gitu kan. Nah, kalau kita bisa langsung keluar tanah lapang malah bagus banget gitu kan. Ini kalau kita posisinya terjepit kan begitu. Itu refleks kita gitu. Dan masih banyak lagi. Oke, jadi gempa Cianjur adalah sebuah pertanda juga buat kita semua bahwa kita hidup di bumi ini, ya, ada sebuah peringatan juga. Ya, suatu saat kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan alladzina asabahum musibatan qalu, ya kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada musibah, ucapkanlah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mungkin hikmahnya
jadi hamba dunia, kurang lebihnya seperti itu kan. Hamba terlalu cinta banget kepada dunia. Apa sih cinta dunia itu? Ya pangkat, jabatan, harta gitu kan. Itu kan dunia. Dan masih banyak lagi tuh. Jadi kita agar selalu ingat kepadanya, baik di kondisi apapun gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di updatean yang lain. Ya, selamat pagi. Channel Fatullah Jarkasi, spreading, challenging, winning. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.